gagal sama Potifar, jangan mimpi jadi Prime Minister Mesir. Itu yang saya bilang, the power of one moment. Tapi ketika Allah lihat Yusuf berhasil menghindari Potifar, lebih memilih masuk penjara daripada jatuh dalam dosa, maka Allah bilang, that's the power of one moment. Allah bilang, dia lulus. Allah mempercayakan Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Akan ada dalam hidup orang percaya the power of one moment. Doa saya ketika waktu itu datang, please jangan main-main. The power of one moment. Momen itu akan memisahkan antara kita jadi orang besar atau orang kerdil. Momen itu yang akan change the whole life. Momen itu yang akan mengubah seluruh hidup kita. Saya berdoa ketika momen itu datang, kau gak mess up sama momen itu. Amin. Kau gak salah. Satu ayat terakhir, 1 Samuel 26. 1 Samuel 26 ayat yang ke-23. Ini menjadi rujukan saya dalam leadership, ini menjadi ayat pegangan saya dalam kepemimpinan. 1 Samuel 26 ayat yang ke-23, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Tuhan akan membalas kebenaran. Tuhan akan apa? Membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan pada engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang apa? Diurapi siapa? Tuhan. Konteks dari ayat ini, Saul sudah mengejar-ngejar Daud. Saul Raja Israel. Saul memerintahkan bin, memerintahkan Polda, Polri, Mabes, TNI, Babinsa. Dia mulakan yang namanya semua. Dia kirim semua para ahlinya untuk cari di mana Daud. Kita bilang Daud pergi dari gubuk kota, dari gunung, dari lembah. Daud bersembunyi dari kejaran Saul. Perintah keluar untuk Daud mati, harus mati. Singkat cerita, ketika Saul lagi mengejar Daud, Saul lagi mengejar yang namanya Daud, Saul sakit perut, kata Alkitab. Saul masuk ke dalam goa. Tuhan itu ajaib. Kalau hatimu bersih, Tuhan akan buka jalan untuk kasih kemenangan sama saudara. Saul lagi sakit perut, Saul masuk ke dalam goa. Masukkan Saul di luar. Yang Saul nggak tahu ketika Saul lagi mohon maaf, BAB, Daud sama pasukannya di belakang nih. Baca Alkitab, Daud di belakang. Teman-temannya Daud ngomong gini, Mighty Man Daud begini, pakai ayat lagi, telah tiba waktunya Allah menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Perbuat apa yang kau pandang baik. Tapi saya suka respon Daud. Ya, saya bilang the power of one moment. Saya percaya momennya Yusuf di Potifar. Saya percaya momennya Daud ketika dia bisa bunuh Saul. Apa kata Saul? Apa kata Daud sama Saul? Ketika Saul lagi BAB, bread. Terus Daud bilang, Edan makan apa nih Saul? Bagi 1 ekor. Saya tadinya mau malam ini moodnya serius, tapi memang nggak bisa di sini. Apa yang dilakukan Daud? Daud bilang apa? Daud cuma potong punca jubah Saul. Dipotong. Saul keluar, bukan sekali, tapi beberapa kali Daud lepas Saul. The power of one moment. Keep doing the right thing. Tetap lakukan yang baik. Tetap lakukan yang benar. Apapun harganya, apapun risikonya. Saya percaya di surga Tuhan lihatin Daud. Allah nobar sama malaikat. Allah bilang gini, di Alkitab saudara ada saya. Allah begini, kalau dia ambisi jadi raja dan dia bunuh Saul, kalau dia pakai jalan untuk jadi raja, kalaupun dia jadi raja nggak akan lama, kata Allah. Tapi Daud tahu betul, makanya Tuhan bilang dia the man after my own heart. Ketika dia lihat Daud menyerahkan dan bunuh Saul, bahkan Daud menghormati Saul, Tuhan bilang apa? Jadikan dia raja. Bahkan kita menyebut Yesus anak Daud. Young people, jemaat IBRS Balai Sarmini, siapapun saudara, the power
of one moment. Apa the power of one moment pendeta Gideon? Saya choir 2003 di sini. Saya suka pimpin doa di belakang. Saya choir, saya leader choir, saya pimpin doa. Saya baru tahu bertahun-tahun kemudian bahwa ketika saya doa di belakang sini, Pak Paryaji suka datang cepat. Tapi karena saya pimpin doa, dia diam. Gak ada yang ngajarin saya harus doain gembala, gak ada. Tapi Tuhan taruh itu di hati. Setiap kali saya doain gembala sidang. Bertahun-tahun kemudian saya lupa kisah itu. Ibu gembala bilang sama saya, dari dulu ibu sama bapak udah perhatiin Gideon. Setiap kali kami naik pas Gideon lagi doa, dan selalu Gideon doain bapak sama ibu. Cuman Gideon yang kalau doa di belakang, bapak berhenti dan ikut doa. Jadi ketika saya jadi MC ketemu bapak bilang sama saya, yuk ikut saya, jadi tim saya. Itu yang saya bilang, the power of one moment. Momen doa itu mengubah. Saya jadi MC, jadi tim gembala, bacain Alkitab, jadi pendeta, dan hari ini saya diri berkorban. The power of one moment. Saya berdoa agar ketika momen itu datang, you gak mess up, you gak gagal. Karena itu yang membedakan orang besar dan orang kecil. Mari sama-sama angkat tangan, sama-sama ikuti saya dalam nama Tuhan Yesus. Lebih semangat dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ketika kairosnya Tuhan tiba, ketika momennya Tuhan tiba, urapi aku tidak gagal, tidak lalai, tidak bertindak bodoh. Urapi aku agar aku berhasil, agar aku berkemenangan, agar aku menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Di dalam nama Yesus, aku menteraikan perkataanku malam ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.